Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala keburukan, dan dimudahkan segala urusan, terutama rezeki. Sebelum kita mulai kisah malam ini, saya punya satu permintaan kecil. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, saya akan sangat senang jika kalian menulis Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim. Dan untuk teman-teman non-muslim, kalian bisa membalas salam ini dengan cara terbaik menurut keyakinan masing-masing. Karena menjawab salam itu sejatinya adalah bentuk doa kebaikan satu sama lain. Siapa tahu doa sederhana dari kalian malam ini bisa jadi berkah untuk kita semua. Yuk, kita mulai kisahnya. Namaku Sekar, umurku 25 tahun. Sejak umur 20 tahun, aku sudah keliling kota, menjadi SPG rokok di banyak acara. Aku tidak berasal dari keluarga berada. Ayahku tukang servis kipas, ibuku penjahit seragam sekolah. Tapi aku selalu percaya satu hal, wajah dan cara bicara itu kunci. Kalau kita percaya diri, semua pintu bisa terbuka, termasuk pintu menuju dunia mewah. Aku pertama kali naik mobil sport saat menemani rekan kerja ke event, duduk di jok sebelah, lalu ditawari pekerjaan tambahan. Dari situ semua berubah cepat. Uang datang dengan lebih deras. Jam tangan pertamaku dari pria asing. Tas mewah pertamaku dari pengusaha muda. Lalu muncul satu pertanyaan dalam diriku. Bagaimana agar semua ini bertahan? Bagaimana agar aku tidak dilupakan? Di dunia yang penuh wajah baru tiap hari, itu saat aku mendengar dari teman. Ia sudah lebih dulu mencobanya. Katanya, cantik bisa ditanamkan dari dalam, bukan dari krim atau alat make up. Temanku bernama Nira. Ia memperlihatkan foto sebelum dan sesudah, dan aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya sekarang benar-benar memikat. Nira tidak berbasa-basi padaku. Ia bilang harus siap dengan syaratnya. Bukan sekadar doa biasa, tapi mandi susuk di sungai larangan. Aku awalnya tidak percaya, tapi Nira tidak memaksa. Ia hanya memberi alamat dukun pertama, dan menyuruhku datang. Jika sudah yakin, 3 hari aku berpikir panjang, sampai akhirnya aku pergi sendiri. Mengemudi mobil kodok warisan klien, lewat jalan sepi yang jarang kulalui. Alamat itu tidak muncul di aplikasi, tapi ada petunjuk tertulis dari Nira, lewat 7 tikungan dan 2 jembatan, kemudian belok di pohon tua berlumut. Setelah 1 jam perjalanan, aku sampai di sebuah rumah kayu. Di samping rumah mengalir aliran kecil, airnya bening tapi tidak ada suara. Seorang perempuan tua menyambutku, bibirnya pucat dan matanya tenang. Kau datang bukan karena penasaran, tapi karena merasa waktumu hampir habis. Aku diam tidak menjawab, tapi hatiku merasa kalimat itu benar. Ia menyuruhku duduk di bangku kayu, dan memberikan kendi dari tanah liat. Nanti, kalau sudah siap, isi kendi ini dengan air sungai larangan. Minum sedikit sebelum mandi, sisanya siramkan perlahan, dari kepala ke kaki. Aku tidak sempat bertanya banyak, karena perempuan itu tiba-tiba masuk, dan pintu rumah langsung terkunci. Tinggal aku dan kendi di tengah sepi. Malam itu aku menyetir perlahan, jalanan makin gelap dan sepi. Kaca jendela mulai berkabut, udara dingin masuk perlahan. Mobil lampu kodok bosok ini, tua usianya, tapi penuh cerita. Catnya kusam dan berkarat. Mesinnya kadang batuk tak tentu, tapi aku menyayanginya diam-diam. Karena mobil ini hasil perjuangan, dari kerja keras dan peluh malam, dari banyak perjalanan dan janji-janji. Kupandangi jalan dengan hati-hati. Pohon besar jadi penanda tikungan, lalu jembatan kayu usang kulalui. Sambil membaca petunjuk dari Nira, sinyal hilang sejak tadi sore. Peta digital hanya memutar putaran. Aku hanya mengandalkan tulisan tangan, dengan arah yang terdengar mistis. Belok kiri setelah batu 3, lalu lurus sampai tanah merah. Jika benar kata Nira padaku, sungai itu sudah sangat dekat. Tiba-tiba mobilku terhenti sendiri. Mesin mati tanpa aba-aba. Lampu depan berkedip pelan. Dan suasana jadi sunyi, mendalam. Ku buka pintu perlahan hati. Angin malam menyentuh wajahku. Tanah di bawah lembab dan lembut. Bau melati menguar tanpa arah. Ku ambil kendi dari tas kulit yang tadi diselipkan dukun tua. Kata Nira kendi itu kunci untuk masuk ke dalam ritual ini. Aku berjalan pelan tanpa ragu. Jalan setapak terasa lembut di kaki. Seolah rumput mengantar langkahku, tanpa duri, tanpa suara. Lalu terlihatlah air tenang, mengalir, tidak deras, tapi dalam.
Warnanya keemasan, tertimpa bulan, dan batu-batu di sekeliling bersih. Aku berdiri di tepi batu, takut melangkah terlalu dalam, tapi air itu seolah menyambut, dengan getaran yang aneh dan hangat. Dari seberang muncul bayangan samar, perempuan berdiri, dengan gaun lembut, rambut panjang, menutupi wajah, tapi tubuhnya seperti menyapa. Dia tidak berkata sepatah kata, tapi aku merasa ia bicara melalui bisikan angin dan aroma, bahwa aku sudah diterima. Malam ini belum waktunya mandi. Besok malam Jumat, katanya lebih tepat, isi kendi, lalu datang kembali, bawa tubuhmu dalam keadaan siap. Aku kembali dengan langkah pelan. Malam Jumat datang tanpa suara. Langit gelap, tapi tak hujan. Udara seperti menahan napas. Mobil Lampor kodok bosok, ku tarik keluar. Dari garasi sempit rumah kontrakan, mesinnya menyala dengan suara berat. Knalpotnya menghembuskan asap putih. Mobil Lampor kodok bosok ini menjadi saksi semua perjalanan aneh. Sudah 2 kali menuju arah larangan, dan kali ini terasa lebih sunyi. Kupasang syal di leher dan menyimpan kendi di kursi depan. Jalanan menuju sungai sudah hafal, tapi tetap terasa asing dan dingin. Di tikungan pertama, mesin batuk, lalu normal kembali dengan dengung pelan. Aku bicara pelan ke dashboard, jangan mogok malam ini ya. Mobil Lampor kodok bosok menjawab dengan suara geraman pendek dan retak, seolah tahu ini malam penting. Malam susuk akan benar-benar dimulai. Sampai di jembatan kayu terakhir, aku mematikan mesin dan lampu. Suara malam lebih jelas terdengar. Angin membawa harum bunga kering. Kendi ku selipkan dalam jaket, dan aku melangkah dengan hati tenang. Mobil Lampor kodok bosok ku tinggal, dengan doa agar tetap menunggu. Di bawah bayangan pohon tinggi, kulihat kembali sungai keemasan itu. Airnya tidak deras tapi hidup, seolah tahu siapa yang datang. Aku duduk di batu besar, lalu kendi ku buka perlahan. Ku intip air di dalamnya, masih jernih dan sedikit hangat. Bayangan perempuan muncul kembali di seberang sungai dengan langkah lambat. Ia tidak bicara, tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa lebih dekat. Tiba-tiba angin berputar ringan, dan bunga jatuh dari langit. Melati kuning dan kelopak kering mengambang di permukaan air. Kubasuh tangan lalu wajah, sambil membaca kalimat yang diajarkan. Tidak ada doa khusus, katanya. Hanya niat dan hati yang bersih. Air terasa hangat dan berat, seperti menyentuh tubuh lain. Tapi aku tidak mundur sedikit pun, karena malam ini aku sudah siap. Setelah selesai membasuh dengan kendi, kurasakan wajahku seperti ditarik. Ada energi yang masuk perlahan dari air ke dalam pori-pori. Aku membuka mata pelan, dan dunia terasa sedikit berbeda. Batu-batu lebih terang warnanya, dan suara air menjadi seperti bisikan. Aku kembali ke arah mobil. Lampunya menyala sendiri 1 kali, seperti menyambutku pulang dari dalam air. Dan mobil Lampor kodok bosok itu bergetar ringan. Esok paginya udara lebih ringan. Mataku terbuka sebelum alarm berbunyi. Kaca jendela mengembun dari dalam, dan tubuh terasa jauh lebih tenang. Kulihat bayangan wajah di kaca, tapi tidak lama aku menatap, karena aku tahu ini bukan soal cermin, tapi perasaan dari dalam yang berubah. Langkah kakiku terasa lebih ringan, rambutku jatuh sempurna di bahu, dan kulitku seperti dilapisi cahaya. Bukan cahaya terang, tapi lembut merata. Saat turun ke parkiran bawah, orang-orang mulai menoleh pelan. Ada yang bisik-bisik tanpa suara, ada yang tersenyum dengan lirikan. Di kantor suasana berbeda dari biasa. Rekan kerja yang dulu mencibir, kini diam dan memperhatikanku diam-diam. Bahkan satpam pagi menunduk tanpa alasan. Aku tidak mengenakan apapun yang baru, tapi rasanya semua mata memanggil, seolah tubuh ini membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Saat makan siang aku sendiri, tapi ada 4 meja memperhatikanku, dan salah satu supervisor pria tiba-tiba menawarkan duduk di sebelah. Aku hanya tersenyum sopan padanya, tapi ia seperti kehilangan kata. Wajahnya memerah, dan tangannya gemetar. Lalu ia pergi tanpa membawa makanannya. Perubahan ini tidak terlalu mencolok, tapi cukup untuk membuat gelisah. Karena perhatian bukan lagi terasa biasa, ada tekanan yang sulit dijelaskan. Malamnya aku mencoba berdoa, tapi ada rasa berat di dada. Bukan rasa takut atau sesal, tapi seperti tubuh ini membawa beban. Aku teringat pesan dari dukun, perubahan yang terlalu cepat biasanya membawa bayangan lebih panjang, dan cahaya sering datang dengan harga. Aku menulis catatan di buku harian,
tentang siapa saja yang mulai mendekat dan siapa saja yang mulai menjauh, agar aku bisa tahu apa yang berubah. Saat membuka pintu balkon kecil, udara luar tidak seperti biasanya. Ada harum bunga yang tidak kutanam, dan embun yang membentuk lingkar samar. Aku duduk sambil menutup mata, dan dalam gelap kulihat satu hal. Sungai Larangan tidak pergi dari pikiranku, seolah masih menunggu sesi berikutnya. Namanya Adrian, manajer pemasaran. Usianya lewat 40 tahun, gaya bicaranya biasanya tajam. Tapi hari itu berbeda sekali. Ia menghampiriku tanpa banyak kata, lalu menawari duduk di ruangannya. Katanya hanya ingin diskusi ringan tentang penempatan produk dan target. Aku mengikuti tanpa banyak bicara. Ruangannya dingin dan teratur rapi, tapi suasananya seperti mengunci langkah, dan matanya tidak berhenti menatap. Ia bicara tapi kalimatnya melayang, seperti lupa maksud awal pertemuan. Tangannya berkali-kali merapikan meja, tapi bola matanya selalu kembali padaku. Aku menunduk dengan sopan, tapi tidak menunjukkan ketakutan. Karena sejak mandi di Sungai Larangan, perasaanku seperti dipagari lapisan tak terlihat. Lalu ia menyodorkan sesuatu tiba-tiba. Sebuah jam tangan pria berlapis emas. Katanya hadiah kecil untuk kehadiran, dan tidak perlu ditolak atau dipertanyakan. Aku mengangguk dengan tenang, tapi dalam hati terasa berdebar. Karena Adrian dikenal tidak pernah memberi, apalagi pada pegawai biasa seperti aku. Sejak hari itu semuanya berubah. Ia mulai menungguku di parkiran, menawarkan antar jemput tanpa alasan, dan kadang meninggalkan bingkisan kecil. Bukan hanya Adrian yang berubah. Beberapa rekan pria mulai gelisah. Ada yang marah-marah tanpa sebab, ada juga yang mendadak tidak masuk kerja. Seolah udara di kantor jadi tegang. Karena satu orang mulai mendapat sorotan, dan semua tahu itu bukan karena prestasi, tapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku diam dan mencatat semuanya. Siapa saja yang mulai merasa terancam, dan siapa yang mencoba mendekat lebih dalam. Karena aku harus tahu batas permainan ini. Malamnya, aku pulang lebih cepat. Jalanan sepi, dan hujan turun pelan. Tapi saat membuka pintu kamarku, ada sebatang melati kering di lantai. Bau sungai itu kembali masuk, meski aku sudah di kota jauh. Dan kendi di bawah tempat tidur mengeluarkan uap samar yang hangat. Aku tahu tanda ini. Sungai Larangan memanggil kembali. Dan mungkin kali ini, yang diminta bukan hanya mandi. Malam Jumat datang lebih cepat. Langit mendung, tanpa hujan turun. Lampu jalan redup berkedip pelan, dan angin membawa aroma melati. Kupakai jaket hitam tebal, lalu memandangi kendi tanah liat. Airnya masih ada sedikit sisa, tapi baunya makin menyengat malam ini. Kakiku melangkah tanpa ragu, meninggalkan kota dan segala bising, menuju jalan setapak yang sunyi. Tempat Sungai Larangan menanti lagi. Di perjalanan, aku teringat Adrian. Pesan terakhirnya hanya satu kalimat. Kalau tidak bisa, aku yang kamu pilih. Aku tidak akan biarkan yang lain. Aku hanya tersenyum dalam hati, karena aku tahu, itu bukan cinta, itu bayangan dari daya susuk yang mulai menjerat siapa saja. Sungai Larangan terlihat lebih terang. Airnya memantulkan cahaya keemasan, dan batu-batu di sisinya hangat, seolah tahu aku akan datang. Bayangan perempuan muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya tergerai dan matanya terbuka, tapi tidak menatap langsung ke arahku. Ia berdiri di seberang batu, lalu mengangkat kedua tangannya. Dari tubuhnya melayang kelopak bunga, dan satu helai benang merah. Kendi dalam tasku mulai panas, dan uapnya keluar tanpa suara. Aku duduk perlahan di tepi batu, menunggu tanda yang lebih pasti. Angin berhenti bergerak sama sekali. Udara menjadi sangat tenang dan berat. Lalu terdengar suara sangat halus, seperti bisikan tapi dari dalam kepala. Setiap kecantikan ada harga, dan setiap daya punya nyawa. Kalau ingin tetap diingat, kau tidak bisa datang hanya untuk mandi. Aku tidak menjawab satu kata, tapi tubuhku mulai gemetar perlahan, karena aku sadar ini bukan tawaran, tapi pengingat tentang perjanjian yang tumbuh. Air di dalam kendi berubah warna, dari jernih menjadi keperakan pekat, dan saat ku tutup kembali tutupnya, kulihat bayangan perempuan itu lenyap. Aku kembali ke kota dengan hati berat, dan untuk pertama kalinya, mobil lampor kodok itu terasa terlalu sunyi, seolah tidak ingin membawaku pulang. 3 hari setelah malam itu, aku tidak lagi hidup biasa. Rekeningku bertambah setiap pagi, tanpa tahu siapa pengirimnya. Kontrak kerja baru ditandatangani cepat. Pindah ke ruangan dengan kaca besar, gaji 3 kali lipat dari sebelumnya, dan bonus yang belum pernah kudengar.
Nama Sekar mulai jadi sorotan. Tiba-tiba disebut di rapat penting. Dikasih ucapan selamat dari direktur. Padahal aku tidak merasa ikut andil. Di luar kantor, lebih aneh lagi. 2 mobil pria berhenti di rumah, mengirimkan bunga dan kotak kecil. Tanpa nama, tanpa pesan tertulis, beberapa wanita mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi takut. Mereka melihat sesuatu di mataku, tapi tidak bisa bilang apa-apa. Adrian mendadak izin berhari-hari. Kabar kaburnya simpang siur beredar. Katanya jantungnya berdebar tidak jelas dan sering mengigau saat tidur malam. Semakin banyak yang mendekat diam-diam. Bahkan bos besar mulai sering memanggil. Awalnya hanya minta pendapat pekerjaan, lalu berubah jadi makan malam di luar. Aku menerima semua dengan tenang, tapi tidak ada yang kubalas utuh. Karena aku tahu dalam diri ini ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam, kupandangi Kendi. Airnya seperti tidak berkurang. Kadang, uapnya menetes ke lantai dan meninggalkan jejak seperti garis. Sampai suatu malam aku terbangun. Mimpi yang bukan mimpi tiba-tiba datang. Suara perempuan menyebut namaku. Lalu berkata waktunya hampir habis. Aku menyalakan lampu cepat dan melihat bunga kering di kasur. Warnanya coklat dan bentuknya melati, tapi baunya tajam, menusuk hidung. Di bawah tempat tidur kulihat Kendi. Airnya mendidih pelan tanpa api, dan bayangan samar melintas di dinding, seperti wajah yang ingin keluar. Kupeluk lutut dan berdiam diri, karena aku tahu satu hal pasti. Setiap yang naik, akan turun, dan namaku mulai dipanggil dari balik bayangan. Malam ini aku tidak tidur, langit berawan, dan udara berat. Suara jam berdetak terasa jauh, dan Kendi di lantai mulai bergetar. Kupindahkan Kendi ke meja, tapi uapnya menempel di tangan, seperti ada yang ikut dari dasar, dan ingin masuk lewat pori-pori. Aku buka pintu kamar perlahan, langkah kakiku menuju balkon kecil. Dari kejauhan terdengar suara air, padahal aku tinggal jauh dari sungai. Angin berputar tanpa arah jelas, membawa bayangan rambut panjang, bukan mimpi, bukan ilusi mata, tapi kehadiran yang benar-benar nyata. Aku tidak berteriak atau kabur, karena di dalam tubuh ini, ada bagian yang sudah tahu bahwa semuanya akan datang kembali. Esoknya aku mencoba mengabaikan, pergi ke kantor seperti biasa, tapi semua orang tampak canggung, seperti menatap bayangan saat siang. Tidak ada yang menyapaku langsung, tapi banyak yang memandang diam-diam. Beberapa pria mendadak membisu, dan 2 di antaranya cuti mendadak. Di lift aku bertemu direktur, yang biasanya ramah dan santai, tapi kali ini matanya sayu, dan tangannya gemetar saat menyapa. "Kau baik-baik saja," katanya. Aku hanya mengangguk tanpa kata, tapi di dalam kepala ini, suara perempuan mulai kembali terdengar. Bayangan sungai muncul di kaca kantor. Pantulannya menghapus refleksi tubuhku, dan Kendi terasa berat di dalam tas, seolah airnya ingin dibawa kembali. Aku tahu waktunya hampir dekat. Malam Jumat kembali mendekat, dan kali ini bukan hanya mandi, tapi mungkin harus menyerahkan sesuatu. Bukan darah, bukan tubuh, tapi mungkin sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan yang dulu pernah ada, dan kini mulai diganti oleh kekuatan lain. Malam itu aku tidak bicara, tidak pamit, tidak memberi kabar, hanya membawa Kendi dan jaket. Lalu turun dari kamar diam-diam. Mobil tua menunggu tanpa suara, seperti tahu tuannya sedang gelisah. Mesinnya menyala dalam satu tarikan, tapi tidak memutar musik seperti biasa. Jalanan menuju lembah gelap pekat. Pohon-pohon seolah berbisik pelan, dan kabut menggantung di tikungan, seperti tirai menuju batas yang lain. Setibanya di tepi sungai larangan, aku tidak melihat siapa-siapa, hanya air yang tetap berkilau aneh, dan bebatuan basah menunggu langkahku. Kendi ku peluk erat di dada, dan kakiku melangkah ke tepi air. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya bisikan dari dalam diri. Kau sudah tahu, ini saatnya. Kau sudah terikat dalam garis. Setiap kecantikan menuntut pulang, dan pulang tidak selalu rumah. Aku duduk di atas batu lebar. Batu yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin seperti logam, dan air terasa menghembus naik. Bayangan perempuan perlahan muncul dari tengah sungai dengan gaun putih, tapi wajahnya kini lebih terang, dan ada garis luka di pipinya. Ia tidak bicara tapi menunjuk ke arah Kendi yang kupeluk erat, lalu ke arah air yang bergelombang, dan ke arah langit yang mulai memerah. Air di Kendi mulai mendidih, tapi aku tidak bisa meletakkannya, karena kedua tanganku membeku, dan mataku
tidak bisa berpaling. Tiba-tiba cahaya terang menyala dari arah belakang tubuhku, dan suara lantang terdengar jelas. Suara pria membaca kalimat panjang, bayangan perempuan bergetar cepat, lalu angin menyapu bunga melati, dan air sungai berubah jadi gelap, tidak lagi berkilau keemasan. Aku menoleh perlahan ke belakang, seorang lelaki berjubah putih berdiri, di tangannya ada tasbih kayu tua, dan wajahnya seperti pernah kutemui. Kau tidak sendiri, katanya pelan. Ini bukan akhir jika kau mau kembali. Tinggalkan kendi itu, dan ikut aku. Karena sungai ini tidak mengenal maaf. Ustadz itu menatap mataku tenang, tapi ada kekuatan di suaranya. Seperti angin yang menahan badai, tapi juga tangan yang mengangkat tubuh. Kendi di tanganku bergetar hebat, lalu terjatuh ke tanah basah. Airnya tumpah tak berbentuk lagi, dan asap tipis naik dari isinya. Bayangan perempuan di sungai menjerit tanpa suara yang terdengar. Lalu tubuhnya pecah seperti kabut dan menghilang bersama malam. Ustadz itu meraih tanganku perlahan. Kau sudah terlalu dalam, katanya, tapi belum terlambat untuk kembali. Asal kau siap menanggung perih. Kami duduk di batu terdekat. Ia mulai membaca kalimat suci. Udara mengeras, seperti tertahan, dan jantungku berdegup sangat cepat. Kepalaku terasa berat membeku, tulang belakang seperti tertarik ke dalam, dan mataku berkabut oleh cahaya. Sementara suara Ustadz makin dalam, tiba-tiba aku memuntahkan sesuatu. Bukan darah, bukan air, tapi cahaya. Bercampur serpihan kecil keperakan, seperti pecahan dari dalam tubuh. Itulah susukmu, kata Ustadz pelan. Selama ini tertanam di dalam daging, dan menumbuhkan daya yang kau pakai, tapi juga mengikatmu pada mereka. Aku menangis tanpa bisa bicara, karena tubuhku terasa ringan dan panas. Dan di kejauhan, ku dengar suara air, kini mengalir pelan tanpa bisikan. Sungai larangan menjadi sunyi total. Tidak ada bayangan, tidak ada getaran, dan udara malam terasa biasa, tidak lagi membawa aroma melati. Kami pulang sebelum matahari terbit, dengan langkah pelan, tapi lega. Ustadz hanya berpesan satu kalimat, jangan pernah kembali ke aliran itu. Aku mengangguk dengan sepenuh hati, karena aku tahu kini, kecantikan bukan segalanya, apalagi jika dibeli dengan jiwa. Beberapa hari setelah semua berlalu, aku mulai merasa tubuhku ringan, tidak ada lagi bisikan atau bayangan. Tidak ada lagi kendi di bawah kasur, semua terasa sepi, tapi damai, seolah malam hanya menyimpan hening, dan pagi tidak menyimpan was-was, hanya detak waktu yang berjalan normal. Lalu suatu sore aku dipanggil ayah, wajahnya serius, tapi mata berkaca. Ia bilang ada seseorang ingin bertemu, seseorang yang katanya sudah lama pergi. Aku duduk di ruang tamu perlahan, dan di hadapanku Ustadz itu tersenyum, bersorban putih, dengan tasbih kayu, tapi wajahnya seperti potongan masa lalu. Ayah duduk di samping terdiam, lalu berkata lirih dan pelan, itu adik kandung ayah, satu ibu, yang dulu pergi menuntut ilmu jauh, dari tanah yang jauh dan asing. Ia kembali dengan hati bersih, dan langkahnya membawanya padaku, tanpa tahu aku ke arah yang keliru. Ustadz itu menunduk dengan hormat, dan berkata semua bukan kebetulan. Doa ibumu setiap malam membawa kakiku ke arahmu malam itu. Aku tidak bisa menahan tangis, karena hidupku hampir hilang. Tapi darahku sendiri datang menyelamatkan. Tanpa tahu kami terikat sejak dulu. Sejak malam itu, aku berubah, bukan hanya wajah dan tubuh, tapi jalan hidup dan isi hati. Karena semua terasa lebih nyata. Di tempat kerja aku tak lagi diburu, tak lagi dikelilingi tatapan kabur. Orang-orang melihatku dengan biasa, tanpa rasa ingin memiliki atau mengagumi. Dan itu cukup untukku sekarang. Hidup biasa, tanpa daya pengikat, tanpa pujian kosong atau perhatian gelap. Hanya diriku dan langkah yang jujur. Aku masih naik mobil tuaku. Lampornya tetap batuk-batuk seperti biasa. Tapi sekarang aku tahu, kebebasan tidak harus mewah. Ada malam saat aku merenung, menatap langit dari balik jendela, memikirkan semua perjalanan hidup. Dan apa yang hampir kurasakan, jika malam itu tak ada cahaya, jika kendi tetap kugenggam erat, jika suara dari sungai kuturuti, mungkin aku tak lagi berada di sini. Mungkin tubuhku masih hidup, tapi jiwaku sudah tidak bebas. Atau mungkin aku telah hilang, tanpa nama, tanpa arah tujuan. Semua bisa berubah sekejap. Andai Ustadz itu tidak datang, andai darah ayahku tak menyelamatkan, maka semuanya bisa lebih gelap. Tapi Allah
masih memberi jalan, mengirim penolong yang tidak kuduga. Adik ayah yang kembali dari perantauan, dengan ilmu dan doa yang kuat, ia datang membawa cahaya, menarikku dari sisi gelap, menyadarkanku tentang harga diri, dan hidup yang harus dijaga. Kini aku jalani hidup sederhana, tanpa daya tarik berlebihan, tanpa sorotan, tanpa kekaguman palsu, tapi semuanya terasa lebih nyata. Wajahku mungkin tidak bersinar, tapi aku merasa lebih damai. Langkahku tidak dihantui lagi, dan malam tidak membawa ketakutan. Jika dulu aku haus pujian, kini aku hanya ingin ketenangan. Jika dulu aku mengejar pesona, kini aku menjaga apa yang tersisa. Aku bersyukur tak jadi tumbal. Aku bersyukur masih diberi waktu, karena kecantikan yang didapat dari susuk tak pernah memberi bahagia yang utuh. Dan kini aku percaya sepenuhnya bahwa cantik itu bukan daya, tapi hati yang jujur dan bersih, yang tidak perlu dibayar dengan jiwa. Setiap pilihan punya arah, dan setiap keinginan ada resikonya. Jangan mudah tergoda janji cepat, karena tidak semua datang dengan berkah. Kecantikan adalah anugerah alami, bukan sesuatu yang harus ditukar, apalagi dengan kekuatan tak kasat mata, yang menuntut lebih dari yang diberi. Jika ada yang menjanjikan daya, tapi tidak jelas asal-usulnya, berhentilah sebelum terlambat, karena tidak ada susuk yang gratis. Berhati-hatilah pada keinginan berlebihan, kadang yang kita kejar bukan kebutuhan, melainkan dorongan dari hasrat sesaat, yang bisa membawa pada jurang dalam. Jangan malu, jadi biasa, karena yang paling berharga itu tenang, ketika tidur tidak diganggu mimpi, dan bangun tanpa rasa dikejar bayangan. Jika pernah tersesat di jalan salah, masih ada waktu untuk kembali. Jangan tunggu tubuhmu melemah, atau jiwamu mulai hampa. Carilah pertolongan dengan hati bersih, bukan dengan jimat, bukan dengan pesugihan. Karena sejatinya yang menyembuhkan adalah doa yang tulus dan ikhlas. Jangan pernah berjalan sendirian, karena yang gelap suka menyendiri. Tapi yang terang datang lewat doa, dari keluarga yang tidak pernah berhenti berharap. Cerita ini disusun semata untuk hiburan, mengandung nilai pesan dan peringatan, agar kita semua lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Segala tokoh tempat dan alur cerita adalah hasil dari imajinasi dan fiksi. Jika terdapat kesamaan nama atau lokasi, itu semata kebetulan dan tidak disengaja. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran, bahwa tidak semua yang tampak indah selalu berasal dari jalan yang baik, dan tidak semua yang tampak biasa berarti tidak memiliki makna. Mari kita jalani hidup dengan bijak, tetap rendah hati, dan saling menjaga, karena terang akan selalu hadir bagi mereka yang mencari dengan tulus. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Semoga damai dan perlindungan menyertai di setiap langkah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.